karena masyarakat sekarang ini ya, uang katanya gitu kan. Ya. Kita itu masyarakat sekarang perbandingan jangan gede-gede 5.000 aja bisa. Oke, sahabat Geraha Kreatif, kembali di podcastnya Geraha Kreatif. Hari ini kami mengundang, mungkin kalau saya bilang balon, karena 2021 mungkin di bulan 6 itu akan ada pemilihan lurah Desa Pasir Buyut atau pemilihan lurah serentak ya. Di Pasir Buyut ada 3 balon yang ikut kontestasi di Cakades gitu ya. Nah, 3-3-nya kami akan undang. Hari ini kami kedatangan balon, salah satunya Bapak Suwarta. Nah, kenapa kami undang? Sebetulnya kami ingin melihat visi misinya beliau naik lagi mencalonkan nanti Pilkades itu seperti apa, atau nanti kita akan lebih gali lebih dalam apa sih tujuan dari beliau untuk mencalonkan lagi menjadi calon kepala desa Pasir Buyut. Selamat datang Pak Suwarta. Nih siap. Sambil diminum Pak. Santai. Gimana kabar Pak Suwarta? Alhamdulillah baik. Baik. Soalnya lagi musim hujan. Iya. Banyak flu. Selain musim corona, musim hujan. Iya, hujan. Aduh, bye-bye makanya. Nah, Pak Suwarta ini mungkin baru balon ya Pak ya? Baru. Sebutnya balon ya Pak? Balon. Bakal calon kepala desa Pasir Buyut. Nah, Pak, terima kasih banyak sudah mau datang gitu ya. Kami undang, sudah mau datang, dan Bapak juga sudah dikonfirmasi ya sama tim gitu ya. Bahwa kami mengundang ini bermaksud atau bertujuan untuk ya sekarang kan orang-orang itu sudah punya gadget ya Pak ya, sudah punya lebih ke keterbukaan informasi kira-kira gitu. Nah, ini mungkin juga jadi kali pertama kita ini balon kita undang. Biasanya kan kades ya gitu. Tapi alangkah tidak eloknya gitu ya Pak ya. Alangkah tidak eloknya kalau misalkan balonnya kami undang, kemudian kenapa kok mau mencalonkan sebagai kepala desa? Kan gitu ya. Nah, itulah kira-kira alasannya Pak. Mungkin pertanyaannya sudah disiapkan oleh tim ya Pak ya. Nah, Bapak mungkin akan menjawab apa yang coba kami tanyakan, kemudian apa sih solusi atau apa sih yang harus Bapak lakukan sebagai nanti kalau misalkan terpilih sebagai kepala desa. Itulah kira-kira. Pak, yang pertama mungkin alasan Bapak maju Pilkades ini apa? Alasan Bapak untuk sekarang, mungkin alasan Bapak sebagai balon desa Pasir Buyut itu apa Pak? Alasan saya mencalonkan diri jadi kepala desa, saya ingin mengabdikan diri kepada masyarakat dan menjalankan amanah dan undang-undang. Oke. Gitu ya. Jadi kalau dilihat kan Pak Suwarta ini sering berkecimpung di masyarakat ya Pak ya? Ya. Khususnya masyarakat Cibadak ya? Cibadak ya. Terus permasalahan apa sih yang Bapak temukan di masyarakat sehingga Bapak terpanggil untuk mencalonkan jadi kepala desa? Permasalahan apa Pak biasanya kalau di masyarakat itu? Ya emang kadang-kadang di masyarakat ya banyak keliruan gitu ya. Banyak kesalahpahaman. Oh gitu. Biasanya kan kayak kamari karena teh bantuan corona. Bantuan corona. Terus itu ikut menengahi nggak Pak? Enggak, saya nggak ikut Pak. Saya masyarakat biasa nggak pernah ikut. Ikut menengahi ya? Hari kemarin biasanya di bulan 3 itu kan ramai tuh. Ribut-ribut orang-orang. Nah, terus
Pak, kan ada 3 balon di Pasir Buyut. Ya. Apa sih kelebihan Bapak dibandingkan balon yang lain? Boleh nggak bercerita? Apa kelebihan saya? Kelebihan saya adalah saya ini masih muda. Saya ini gitu-gitulah. Apa kira-kira Pak kelebihannya? Ya, saya ingin ini aja Pak. Kelebihan saya ingin merubah lembaga desa gitu kan, sesuai dengan fungsi desa dan sarannya. Oke. Iya sih. Siap. Yang Bapak tahu ya, di situ kan ada BPD segala. Ya. Fungsinya BPD itu apa sih Pak di desa? Fungsinya BPD dia untuk mengawasi ya, mengawasi desa aja Pak, gitu kan, mengawasi desa. Ketika ada program atau misalnya ada masalah di desa, dia yang ngawasi. Oh. Jadi kalau di kabupaten mah DPRD-nya. DPRD. Oh, gitu. Iya. Bon. Nah, terus nih Pak, namun misalkan Bapak terpilih ya jadi kepala desa. Amin. Nah, kira-kira program unggulan naon Pak buat Bapak anu bisa ditawarkan ke masyarakat? Kira-kira program naon tah? Nah, satu, saya ingin mengurangi pengangguran. Ya, di Desa Pasir Buyut. Karena sekarang ini mungkin masih ada pabrik ya. Nah, saya ingin mayoritas gitu karena 70% itu harus orang wilayah Pasir Buyut gitu. Pabriknya seberapa sih di Pasir Buyut ya Pak? Pabrik di Pasir Buyut ada 6 ya Pak. 6 ya? Iya. Nah, sekarang ini memang pengangguran kan apalagi di musim corona ya. Iya. Musim corona lagi orang-orang lagi pada di PHK dan pabrik-pabrik yang masih hidup itu juga berdarah-darah untuk hidup. Iya. Ya. Berarti Pak Suwarta ketika nanti kalau memang rezekinya terpilih, amin, gitu ya, mau mengurangi pengangguran di Desa Pasir Buyut, gitulah kira-kira. Nah, ada lagi Pak selain itu Pak? Program unggulan selain mengurangi pengangguran? Dan saya ingin ini Pak, pertanian gitu Pak ya. Menghidupkan kembali pertanian. Ya di sini kan banyak misalnya ada ladang, banyak sawah. Di sawah kan di sini kan mungkin ada setahun 2 kali lah. Panen itu kan. Ya mungkin selain panen kita akan tanam seperti sayur-sayuran gitu Pak ya. Timun, kacang gitu-gitunya. Oke. Jadi menghidupkan kembali pertanian. Karena yang sekarang ada adalah sawahnya sawah doang gitu. Ya. Lamun hujan tanaman pare, lamun misalkan tuh hujan bablas. Oke. Nah, rada sensitif nih Pak. Tapi nggak apa-apa, saya sampaikan. Sebetulnya Bapak teh pernah ketemu balon lain belum? Ngobrol gitu, masalah solusi Pasir Buyut. Kan sekarang ada 3 balonnya Bapak, terus lain 2. Nanti kita undang juga ke sini. Udah pernah ketemu belum? Ngobrol-ngobrol gitu. Masalah Pasir Buyut kumaha ya gitu. Kira-kira gitu lah. Ya Pak, kalau misalnya ketemu, kita di Barat juga ketemu kan. Gitu. Misalnya hiburan atau yang hajatan, ada yang meninggal gitu. Itu hanya seperti ngobrol seperti biasa-biasa aja. Nggak ada masalah. Nggak ada ngobrolin solusi. Ini nih pengangguran banyak nih. Nggak ada Pak, karena gimana ya? Karena sensitif mungkin. Iya, sensitif aja Pak yang ada. Oke. Jadi harusnya mungkin ya mulai terbuka ngobrol, maksudnya ini kan masalah bareng-bareng ya. Iya. Kira gitu. Ya siap. Jadi ketemu di itu juga cuma tegur sapa dong. Biasa aja gitu ngobrol. Hello ngobrol. Iya. Oke. Terus lanjut nih Pak. Ya. Kira-kira Pak, strategi naon nu Bapak siapkeun untuk meyakinkan masyarakat supaya memilih Bapak? Ya, saya banyak silaturahmi aja ke masyarakat, ke para tokoh-tokoh. Saya minta doanya gitu kan, minta doanya
Dan saya mengasih saran kepada tim saya yang ada, jangan sampai misalnya arogan gitu kan. Kita seperti biasa aja. Oh kan gitu. Jangan misalnya itu tim lawan atau gimana ya. Jangan gitu kan. Biasa aja kita. Bersaing secara sehat aja kan gitu. Maksud saya begitu, Pak. Ya apalagi tim lapangan. Tim lapangan itu kan kalau kadang kan arogan, Pak. Ya, sensitifnya. Sensitif ya. Gesekannya jadi kencang. Nah, takutnya saya ada gitu. Tetap ngejaga itu ya. Ya, ngejaga. Ya, karena yang kita belain yang warga Pasir Buyut. Nah, biasanya lagi di lapangan itu selain Bapak ke tokoh masyarakat, tim lapangan juga ke tokoh masyarakat juga nggak, atau memang Bapak aja yang sowan ke tokoh masyarakat? Turun, Pak, tim lapangan juga. Turun juga. Bantu saya gitu. Cuman saya nitip itu aja. Jangan sampai ada kesalahpahaman. Ada kesalahpahaman. Ya. Tetap dijaga kondusivitas ya. Kondusivitas. Oke. Terus dari semua program yang tadi disebutkan gitu ya, mengurangi pengangguran, menghidupkan kembali pertanian gitu ya. Kemudian yang paling favorit nih Pak, yang paling disukai setelah Bapak katakanlah memang rezeki Bapak terpilih gitu ya. Ya, amin. 100 hari Bapak menjabat, mau ngejalanin yang mana dulu? Ya, rencana saya itu, Pak. Tolong dijelaskan secara spesifik. Pertanyaannya begitu. Ya, maaf Pak, coba ya. Gak apa-apa. 100, ya kalau misalkan itu kan biasanya program 100 hari. Ya. Nah, ayo ngajarkan mana lah gitu. Saya ingin menjalankan infrastruktur, Pak. Infrastruktur jalan terutama ya. Jalan itu penting. Di luar dari anggaran misalnya program pemerintah, ketika saya punya rezeki, saya akan bantu salurkan ke masyarakat yang ketinggalan, seperti ke pelosok-pelosok, Pak. Ya seperti yang sudah dilakukan sama Geraha Kreatif. Nah, saya tahu, Pak. Mantap juga ya? Mantap juga. Saya ikutin itu. Siap. Saya sangat bangga, sangat terharu ya. Pada Geraha Kreatif. Saya juga emang diam-diam, tapi saya kan selalu menilai. Selalu kan? Mengikuti selalu mengikuti, Pak. Ini di sini. Dipantau. Lagian juga kan Geraha Kreatif itu benar. Saya merasa bangga gitu, Pak ya. Setiap ada kegiatan di Desa Pasir Buyut, itu selalu aktif gitu. Saya tahu, Pak, walaupun saya diam gitu. Dipantau sama balon. Hati-hati. Gitu, jadi ya itu untuk contoh buat saya nanti ke depan, Pak. Geraha Kreatif. Keren. Siap. Jadi infrastruktur ya, jalan-jalan. Infrastruktur. Anu pasuartanya teh di Pasir Buyut, infrastruktur jalan berapa titik sih yang anu butuh dibangun secepat mungkin? Ya seperti saya dengar kemarin. Pasti kan Cibadak. Terus yang kemarin tuh Bojong Banteng. Pasir Buyut. Pasir Buyut itu berarti anu ka Cidahu. Cidahu. Iya. Kemarin. Wow. Ya. Terus. Bangga saya itu. Terus. Lanjut Cidahu. Terus. Itu Sadea juga ada sedikit, Pak. Sadea. Belum itu, cuman itu aja, Pak. Nah, paling saya nambahnya itu paling ke Bojong Banteng. Iya, Bojong Banteng yang kemarin. Sadea sama Bojong Banteng beda? Bojong Banteng. Sadea sama Bojong Banteng beda ya? Sadea sama Bojong Banteng beda? Beda, Pak. Beda, berarti ada 5 titik. Ya. Yang prioritas itu ya. Oke. Itu. Yang panjang berarti yang paling panjang yang mana tuh, Pak? Yang paling panjang nguruknya yang paling panjang ngebangunnya? Itu Pasir Buyut, Pak. Pasir Buyut ya, Cidahu. Cidahu itu kan kebagi dua itu kan. Itu yang repot ya. Iya, yang repot itu. Di sini ini. Iya, semoga Pak Camat atau Bu Tatu mendengar. Ya. Jadi 5 titik itu menjadi prioritas untuk Bapak kalau misalkan memang rezeki gitu ya, untuk dibangun segera. Insya Allah, Pak. Siap. Nah, Pak, tahu nggak sih balon-balon yang mau ikut kontestasi? Tahu, orang-orang yang tahu ya? Saya tahu. Gimana dari si kacamata Bapak? Ya baik-baik aja, Pak. Baik-baik aja ya. Kalau ketemu ya biasa-biasa aja gitu kan, nggak ada perselisihan. Nggak ada ya. Ya. Kalau saya kan sifatnya gimana, Pak ya? Sifatnya saya ini netral gitu, Pak ya. Nggak ada
walaupun saya kemarin pernah ikut. Oh, Bapak juga pernah? Ya, pernah ikut di 2014, Pak. Oh, ya risetnya belum ada nih. Oh, jadi sebelumnya pernah ikut kontestasi juga. Ikut di 2014 kemarin, ya mungkin kemarin kan calonnya lebih banyak kan gitu. Ada 5. Kemarin itu berapa? Ada 5, Pak. Di mana? 5 di siapa aja tuh, Pak? Boleh itu nggak? Ya, Bapak Lurah sekarang kan, Pak Hidayat, Pak Lurah Undin, saya sendiri, Pak Suwarta, Pak Supadma, sama Pak Sarkam. Oh, pantesan. Jadi masyarakat Pasir Buyut kebagi 5 itu. Ya, kemarin juga Pak saya coba ya. Saya karena misalnya saya ada maksud mau mencalon 2014. Saya ada kerja saya, Pak. Itu ketika masyarakat Ampung Udulan karena tertutup oleh pabrik, dia jalan terputus. Ya, akhirnya saya berupaya membantu masyarakat Udulan. Saya membuat jalan tuh, Pak, membuat jalan. Oh, gitu. Ya, itu di 2014. Alhamdulillah sekarang masih terpakai mungkin buat dia ya. Yang di Udulan itu. Itu. Oh, keren. Jadi ya makanya saya lihat itu kan salah satu aktivis, bukan aktivis ya. Ya yang aktif di masyarakat ya, Jakarta ya. Iya, keren. Nah, jadi pernah ada histori, pernah ada sejarah. Pernah ada sejarah, Pak. Oke. Nah, dari belajar dari sejarah, Pak. Ya alhamdulillah, Pak. Saya walaupun gitu juga ya, segala apapun saya dengan ikhlas. Saya niat ibadah, Pak, ke masyarakat ya. Gitu. Ya. Jadi niat ibadah dan ini dilanjutkan lagi perjuangannya di tahun 2021. Ya. Berarti nunggu 2014 sampai 2021. Lumayan lama ya, Pak? Lumayan lama. Nah, dari kan setelah kan kita udah nyoba nih Pak sekali. Bapak nggak kapok? Enggak, Pak. Enggak. Kenapa? Ya, saya ingin mencoba jadi pemimpin itu, Pak. Saya ingin mencoba gitu kan. Saya ingin mengabdikan diri ke masyarakat kan gitu ya. Biar powernya lebih kuat. Biar powernya lebih kuat. Ya, saya pikir jadi pemimpin itu berat, Pak ya. Sebenarnya. Tapi insya Allah saya mampu, Pak. Gitu. Amin. Ya, karena dipaido terus. Iya kan? Contoh lah. Ya. Bantuan corona kamari. Kan tidak semua orang kebagian. Iya. Yang disalahkan Lurah. Pasti itu, Pak. Iya kan? Iya pasti lurah disalahkan. Contoh berikutnya, nu sakit. Iya. Nu sakit kan pasti lurah nu sibuk. Gitu. Itu kan butuh menginfakkan diri, Pak. Iya. Tapi kira-kira mampu lah ya, Pak. Ya, siap saya, Pak. Siap. Tuh ya, masyarakat Desa Pasir Buyut. Ini Pak Suwarta menginfakkan dirinya untuk masyarakat Pasir Buyut ya. Nah, Pak, berikutnya nih, Pak. Ada nggak sih, Pak, pengalaman yang bisa di-share ke sahabat Geraha Kreatif atau Desa Pasir Buyut, warga Desa Pasir Buyut, pengalaman waktu ngebantu masyarakat? Ada, Pak. Sok, mangga cerita, Pak. Mangga. Karena saya juga sering ya, Pak ya, dari Geraha Kreatif gitu ya. Ketika ada misalnya pembangunan. Pembangunan musola atau masjid gitu kan. Nah, ketika orang sakit juga ada ya, selalu Geraha Kreatif tuh membantu kan gitu ya. Yang saya tahu itu yang lebih ini lagi masalah jalan lah ya, Pak ya. Jalan. Kadang-kadang saya juga kaget gitu kan, bingung ya. Kok ada jalan demo di sini? Geraha Kreatif. Saya merasa bangga sekali dengar-dengar jalan arah Cidahu ke Pasir Buyut. Itu kan jangankan untuk mobil, untuk motor pun susah. Tapi sekarang alhamdulillah, Pak. Mobil bisa lewat ya? Mobil bisa lewat, motor juga enak gitu, Pak. Jalan. Rezeki orang Pasir Buyut berarti, Pak. Ya, rezeki orang Pasir Buyut sama Cidahu. Mungkin melalui Geraha Kreatif. Nah, besok-besok melalui Pak Lurah. Amin. Jadi ini nggak, Pak, apa namanya? Ada pengalaman yang tidak bisa dilupakan
Kayak misalkan kan biasanya kalau di kampung mah sok nganterkeun nu sakit, tiba-tiba ngeproses namanya bantuan masyarakat, nguriang. Pernah ada pengalaman itu nggak Pak? Ya, saya banyak pengalaman itu Pak. Apalagi misalnya kemarin dari tahun 2014 ya. Saya sering Pak, segala misalnya masyarakat ada kebutuhan apa gitu kan, misalnya sakit, saya antar ke rumah sakit sampai ke Cipto gitu Pak ya, sampai bahasa ke Cipto. Nah itu waktu itu ada misalnya yang sakit tumor ya, dia minta tolong sama saya bantu gitu kan, jam 4 saya berangkat ke Cipto gitu kan. Tapi mungkin dia waktu mau operasi, down dia Pak gitu kan. Jadi kaget gitu, nggak mau gitu kan. Itu pernah saya sering Pak kalau misalnya masyarakat juga waktu itu kan tahu sendiri kan kalau ini selalu misalnya ke calon itu benar ya, selalu misalnya ada apa-apa ke calon kan gitu ya. Terus urusan calon iya. Dalam waktu misalnya ada pesta pernikahan kan gitu ya, selalu saya bantu kirim mobil gitu kan, untuk misalnya nganten gitu. Ya banyak lah Pak pengalaman gitu ya. Nah pengalaman Bapak nih Pak, atau mungkin dari pendapat lah ya, sekarang mau lebih ke pendapat Bapak tentang money politik atau politik uang. Kan biasanya hari H atau Sebra, serangan fajar Pak. Pendapatnya kumaha Pak? Ya. Nah ini rada berat nih pertanyaannya. Sebenarnya kalau punya saya Pak ya, sebenarnya kan itu money politik dari sananya kan nggak ada Pak ya. Cuman karena udah apa di sini gitu ya, udah jadi budaya gitu Pak ya. Kalau saya kan orang lama Pak ya, saya walaupun serangan fajar hanya mengikuti aja biasa-biasa aja kan gitu ya. Saya nggak bisa Pak untuk melebihi gitu kan, karena saya tahu sendirilah kan gitu ya, keadaan saya mungkin begini. Nah saya mah ya serangan fajar itu asal aja gitu Pak. Enggak saya misalnya gontok gini-gini enggak. Kan banyak katanya serangan fajar kayak yang namanya judi gitu Pak ya, ceringkik gitu ya. Kalau saya enggak Pak, sekamampu saya gitu kan ya. Ya sebetulnya serangan fajar juga diniatkan buat nolong dong. Iya. Buat perkumpulan masyarakat. Ya, kalau saya gimana tuh pendapatnya? Enggak Pak, kalau saya misalnya serangan fajar itu niatnya saya itu udahlah ibadah aja lah, kan gitu ya Pak ya. Punya duit berapa aja, 10.000 ibadah aja saya makan gitu. Enggak bisa saya melebihi bisa tembak begini nggak bisa Pak. Saya nggak bisa menentukan itu Pak. Karena kebetulan kan memang lagi di masa sulit, ekonomi Indonesia lagi jatuh. Nah makanya kalau misalkan di tingkat desa ada serangan fajar butuh uang gede kan jadinya aneh. Kalau masyarakat yang nerima ya. Pendapat maksudnya setuju atau tidak dengan politik uang itu? Berikutnya setelah saya tanya pendapatnya, saya tanya lagi setuju atau tidak? Kalau bagi saya tidak setuju. Tidak setuju kalau begitu ya Pak. Tidak boleh ada politik uang. Tidak boleh ada sebra menyebra. Tidak boleh ada serangan fajar di sana ya. Mungkin buat masyarakat Desa Pasir Buyut, alangkah lebih baiknya ketika memilih pemimpin nanti desa gitu ya, jangan sampai balon-balon ini diminta uang karena kenapa? Karena mereka mau mengabdikan diri untuk masyarakat ya Pak ya. Gitu ya. Jadi tidak sependapat dengan adanya politik uang. Tidak. Keren. Nah itu yang sensitif. Karena sebetulnya kan balik lagi ke masyarakat ya Pak ya. Jadi ini mah ayat calon. Jadi kesempatan. Malah calonnya nggak ngeluarin uang kumaha, ngeluarin uang ente loba-loba amat duitna kan gitu ya. Ya kadang-kadang sekarang bahasa begini Pak ya. Saya juga kadang-kadang merasa gimana ya. Katanya kita kalau mau udah nanti aja kan gitu ya, waktunya aja kan gitu. Masa kita nggak turun ke masyarakat? Karena kan timnya bilang begitu. Karena masyarakat sekarang ini uang katanya gitu kan. Ya kita itu masyarakat sekarang perbandingan jangan gede-gede 5.000 aja bisa
Iya, itu saya Pak yang dipikirin saya tuh pusing di situ sebenarnya kan gitu. Jadi tetap ada strategi itu. Iya. Ya semoga kan kenapa Geraha Kreatif manggilnya dari jauh-jauh hari biar ketika masyarakat melihat video ini, Pak. Jadi ternyata memang untuk menjadi kepala desa itu nggak harus ambil uangnya, ambil idenya, ambil selain idenya ambil pengabdiannya, bukan diambil uangnya. Kan itu yang iya Pak, benar. Gitu, makanya berarti pemilihan itu tanggal berapa sih Pak? Rencana pemilihan desa itu bulan apa? Kalau yang Bapak tahu? Ya, saya tahu gitu Pak ya. Kemarin kan ada koran. Ya, koran. Saya juga ada kirim dari WA tuh ya. Gitu kan. Di grup ya. Rencananya katanya itu pada bulan Mei tanggal 22. Nah, itu juga belum positif katanya Pak ya. Belum tahu. Semoga aja sih. Ya, belum. Karena kan yang ini juga udah mau habis kan Pak, yang ngejabat sekarang. Yang ngejabat sekarang udah mau habis. Udah mau habis kan. Ya harusnya sih udah harus mulai milih lagi yang baru. Ya karena kan yang direpotkan yang mungkin pengalaman Bapak juga. Ya. Kalau boleh jujur Pak, tahun lalu habis berapa Pak? Ini ngomongin politik soalnya kita. Ya Pak, kalau pengetahuan saya ya. Yang gambaran besar aja. Ya habis sekitar saya itu 800-an Pak. Kan maksudnya apa ya? Ini kembali lagi ke masyarakatnya kan Pak sebenarnya. Jadi yang mau mencalonkan pun mikir-mikir lagi. Ya nggak sih? Iya. Ya. Tahun ini gimana Pak kira-kira menyiapkan uang kah atau menyiapkan ide kah? Saya kalau untuk tahun ini Pak ya, ya mungkin tahu semua keadaan saya ya. Tahu. Pemirsa Geraha Kreatif nggak tahu. Mungkin masyarakat lebih tahu Pak ya. Masyarakat lebih tahu, ya. Mungkin tahun kemarin kan tahu lah masyarakat. Saya habis ya Pak. Jor-joran saya sampai rumah juga habis gitu kan. Saya nggak punya apa-apa. Nah sekarang saya niat bismillah untuk mencalonkan diri ya. Cuman punya ide aja Pak gitu. Kalau uang saya tidak ada. Jujur saya uang tidak ada. Iya, keren. Ya. Itu yang kami cari. Jadi ada kalau punya ide menginfakkan diri buat masyarakat, semoga masyarakat juga bisa menilai. Amin. Gitu ya. Kan sekarang kenapa melalui channel Geraha Kreatif kami coba galakan keterbukaan informasi. Iya. Ya, mungkin bisa dicontoh juga untuk desa-desa yang lain. Ya, terima kasih Pak. Nah, itu ya teman-teman, sahabat Geraha Kreatif, tadi Pak Suwarta ya sudah berbagi cerita. Ya, ambil positifnya ya Pak ya. Kemudian jangan sampai masyarakat menerima uang sepeser pun dari calon. Ya. Kenapa kami begitu ngomongnya juga cukup keras, karena balik lagi ketika calon itu sudah menjabat, nah tidak akan memikirkan masyarakat. Ya itu Pak, benar. Kan, ya? Itu. Nah jadi tadi Pak Suwarta juga ada cerita kalau tahun yang sebelumnya udah pernah dan itu habis-habisan. Iya Pak. Habis-habisan beneran. Habis-habisan Pak. Nah, rumah juga saya habis Pak. Berarti tinggal di mana dong? Ya saya ikut aja Pak. Tinggal di mana berarti? Sama anak gitu ikut ya. Jadi habis nyalon bener-bener habis punya rumah. Saya itu rumah kemarin habis 2 Pak. Ya Allah. Satu rumah saya pribadi. Yang di Cibadak. Rumah saya yang di Cibadak sana. Yang ini orang tua juga. Ya Allah. Kan itu jadi aneh Pak. Iya. Pemilihan lurah gitu maksudnya. Kalau Bapak tahu Pak, gaji lurah berapa sih Pak? Saya tidak tahu. Saya belum pernah ngejabat Pak ya. Ya mungkin ada bocoran dari tim gitu. Tidak tahu juga. Tidak tahu. Karena saya ingin jadi lurah juga Pak, bukan masalah itu gaji lah, bukan. Saya ingin mengabdikan diri ke masyarakat. Kalau masalah uang gitu kan. Enggak ada. Biar kan kalau mau ngebantu orang lebih banyak, jadilah pejabat. Tapi jangan jadi pejabat yang bisa tergoda. Gitu ya.
Iya. Nah, berikutnya Pak, ada pesan buat warga Desa Pasir Buyut. Kira-kira mau menyampaikan apa Pak? Kira-kira mungkin lebih ke kampanye. Ini kan ada jejak digitalnya, ada jejak di internet. Ya. Coba Bapak mulai belajar kampanye kepada masyarakat Desa Pasir Buyut bahwa pilih saya sebagai kepala desa. Gitu kira-kira. Enggak, ini kameranya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon doa restu dan dukungannya kepada masyarakat Pasir Buyut. Saya ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa Pasir Buyut. Ketika saya terpilih, ada ridho Allah. Saya terpilih jadi kepala desa. Saya ingin berbakti, mengabdi kepada masyarakat. Dan saya ingin menginfakkan diri kepada masyarakat. Mantap. Belum ada nomor ya kalau gitu? Belum, Pak, belum. Itu maksudnya kalau kita daftar itu daftar dulu baru kita dapat nomor atau gimana Pak biasanya? Daftar dulu, Pak. Daftar itu ada tes juga nggak Pak? Daftar nggak ada, Pak. Kemarin itu waktu Bapak kan ada pengalaman sebelumnya. Waktu itu ada tes dulu nggak Pak? Udah daftar, kan gitu ya. Nanti ada di balai desa itu seperti ya visi misi Pak lah gitu. Dari panitia. Oh gitu. Jadi harus sudah mulai mengungkapkan visi misi kita di panitia gitu Pak. Oh gitu. Nah, melalui channel ini visi misinya apa Pak? Mungkin visi misi yang lalu belum disampaikan lagi. Kalau sudah mungkin ya, atau mungkin ada visi misi yang baru setelah perjalanan dari 2014 sampai sekarang gitu. Tetap ada visi misi kan ya? Ada. Ya. Ada yang mau disampaikan visi misinya? Ya visi saya Pak begini Pak ya. Saya ingin mengembalikan, merubah lembaga desa dengan fungsi dan sarana. Nah, desanya kan sekarang lagi mau roboh tuh. Ya. Desanya udah ruwet. Udah ruwet. Udah kalau udah ada angin kenceng mah roboh ya. Apa pendapat Bapak tentang kantor desa yang sekarang ini? Ya, insya Allah Pak, kalau saya misal terpilih, saya akan membangun desa itu Pak. Mencari dana donatur dari mana aja, selain dari ada pemerintah gitu Pak ya. Mungkin dari Bapak sendiri. Mungkin dari Bapak sendiri. Gotong royong gitu ya. Iya, gotong royong. Soalnya kan kantornya aja mau rubuh, Bapak ngejabat nanti nggak punya kantor. Nggak punya kantor. Berikutnya Pak, tahu nggak sih tentang ini Pak, mengarana CSR? CSR? Nah, nggak tahu. Ya. Nggak begitu memahami ya. Nggak memahami ya Pak. Ya, soalnya kan pabrik kita di sini banyak. Terus ya kalau memang CSR-nya benar disalurkan ke masyarakat, ya mungkin sedikit banyaknya membantu untuk masyarakat. Sama iya Pak, aku mau nanya tentang di mana pabrik itu kan ngeluarin bau. Ya, bau. Pendapat Bapak kemana tuh Pak? Ya saya ingin ini aja Pak. Karena kalau Bapak misalkan jadi, itu kan masuknya Pasir Buyut. Pasir Buyut. Nah kalau misalkan katakanlah Bapak ada rezeki, Bapak ngejabat, harus apa kira-kira pendapat yang akan Bapak lakukan? Tindakan apa yang akan Bapak lakukan? Ya saya ingin konsul aja ke perusahaan supaya jangan misalnya untuk menghilangkan itu Pak. Gimana caranya gitu, jangan sampai mengganggu masyarakat. Iya, gitu. soalnya bau banget kan? Iya. Bau banget. Karena apalagi sekarang pabrik di sini banyak pabrik misalnya kimia kan bata itu kan banyak padi yang rusak, kadang-kadang kan gitu. Terus masyarakat juga kena abu, debu kan jangan sampai itu juga debu, benar-benar debu, bau. Nah itulah
yang saya nanti ke perusahaan memohon gitu Pak, jangan sampai mengganggu lingkungan gitu ya, persuasif ngobrol solusi. Iya, soal nyari solusi gitu. Jadi nggak tiba-tiba ketika mau jawab ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nggak bisa begitu Pak. Kita ada aturannya Pak. Jadi lebih ke diskusi. Ini ada isu ini, solusinya apa gitu ya? Iya. Keren lah, Pak Suharta. Jadi mulai menyusun lagi visi misi yang tahun 2014 dibawa ke 2021. Ya. Oke, ada lagi, Jat? Udah cukup. Ada lagi mau disampaikan? Nggak ada Pak. Terima banyak Pak. Nah, itu teman-teman percakapan kami dengan Balon Desa Pasir Buyut, Bapak Suharta. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi bahan pertimbangan karena gini, kami sangat tidak setuju dengan adanya money politik. Kami sangat tidak mau adanya money politik apalagi di desa gitu ya. Karena kenapa? Ketika di desa melakukan money politik waktu pemilihan kepala desanya itu tidak akan maju. Ya, benar Pak itu. Karena masyarakat tidak akan diurusin. Kira-kira gitu ya. Makanya dari jauh-jauh hari ketika kami mendapat kabar bahwa akan ada pemilihan desa, kami sebisa mungkin ngobrol dengan balon-balon yang akan naik jadi calon kepala desa. Kemudian kami coba bawakan visi misi yang berbeda, ya Pak ya. Kan biasanya cuma di desa doang ya Pak ya, visi-misinya. Di desa doang Pak ya. Sekarang kami buka semua informasinya, jadi sekarang sudah keterbukaan informasi di Desa Pasir Buyut memulai, gitu ya. Ini kami kedatangan salah satu balon, alhamdulillah beliau berkenan dan tadi teman-teman sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Suharta. Semoga Pak Suharta ini sehat, kemudian diberi kekuatan, tetap diberikan istiqomah di jalan kebaikan. Stay safe, kemudian stay tune di channelnya Geraha Kreatif. Salam sahabat Geraha Kreatif.